Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah MPH. Kita sudah sampai pada seri yang kelima ya hari ini. Kita lanjutkan, hari ini adalah topiknya menyusun proposal penelitian hukum. Kita bahas 3 topik dulu nanti. Yang pertama adalah menyusun judul, kemudian latar belakang masalah, dan yang ketiga bagaimana merumuskan masalah yang baik begitu di dalam penelitian kita. Nah, tapi sebelumnya tentu saya akan mengawali dulu ya apa itu proposal penelitian. Kita di seri kuliah sebelumnya sudah membahas pra menulis proposal penelitian, mulai dari menentukan topik sampai menulis outline proposal penelitian. Nah, apa sih proposal penelitian? Namanya proposal itu adalah sebuah rencana ya. Rencana atau usulan yang kita susun begitu ya, yang nanti akan menjadi panduan bagi kita di dalam melakukan penelitian. Nah, proposal ini ada yang didanai, ada yang mandiri. Nah, kalau adik-adik mahasiswa ini kan yang mendanai orang tua. Jadi silahkan nanti dianggarkan sendiri kira-kira anggarannya berapa. Kalau untuk yang keperluan hibah, nah tentu saja proposal penelitian ini nanti rencananya disesuaikan dengan dana yang diberikan oleh pemberi hibah. Nah, apa sih fungsinya proposal penelitian begitu ya? Proposal penelitian hukum ada beberapa. Yang pertama adalah ini tentu saja akan menjadi kerangka kerja bagi si peneliti ketika nanti penelitiannya di ACC. Atau proposalnya di ACC. Kalau mahasiswa berarti di ACC oleh pembimbing ya. Kalau kami dosen itu di ACC oleh pemberi hibah. Nah, kemudian yang kedua, proposal penelitian ini nanti juga akan menjadi batasan bagi kita di dalam melakukan penelitian. Karena di dalamnya kan ada rumusan masalahnya, pembatasan masalahnya, metode yang digunakan, dan sebagainya. Itu akan membatasi kerja kita agar tidak meluas, sehingga tidak selesai-selesai kalau bahasanya orang Jawa begitu ya. Nah, ketiga, ini akan menjadi petunjuk dan arah bagi si peneliti di dalam memecahkan masalah yang tadi sudah ditentukan di dalam penelitiannya. Karena nanti kan di dalam proposal itu harus disusun secara lengkap dan sistematis begitu ya, mulai dari judulnya, kemudian permasalahannya apa, rumusan masalahnya apa, teori yang nanti digunakan untuk analisis itu seperti apa, termasuk metode secara rinci, pengumpulan datanya, pengolahan data, analisis data, dan bagaimana data itu dinalar begitu ya. Itu ada di dalam proposal. Termasuk waktunya gitu ya. Kalau penelitian mahasiswa ya kalau maunya lulusnya 1 semester itu harus dijadwal di dalam proposal rigid begitu ya. Bulan ini ngapain, bulan kedua kegiatannya apa, bulan ketiga kegiatannya apa, itu harus ditentukan di dalam proposal. Sehingga itu nanti juga akan menjadi panduan bagi si peneliti, oh saya 6 bulan harus selesai, karena kalau tidak selesai harus membayar SPP lagi gitu ya. Itu harus ada di dalam proposal. Nah, sehingga nanti diharapkan ketika proposal ini sudah disusun dengan bagus begitu ya, itu akan memberikan kejelasan bagi si peneliti tentang masalah yang akan dikaji di dalam penelitiannya nanti apa, konsistensi mulai dari judul, rumusan masalah, teori dan metode yang akan digunakan, berikut juga sistematikanya itu sudah ditentukan di dalam proposal begitu. Nah, saya ingatkan di dalam buku pedoman Fakultas Hukum untuk penulisan hukum itu sudah ditentukan ada sistematikanya ya, mulai dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal itu mulai dari cover sampai daftar isi, yang itu tetap harus ada, walaupun itu tidak terlalu penting substansinya, tapi itu memberikan legalitas bagi si peneliti untuk proposal yang dilakukan atau yang dibuat begitu. Kemudian yang kedua adalah bagian utamanya. Apa saja yang harus ada di dalam bagian utama? Ini mulai dari judul, kemudian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi sampai metode penelitian, itu harus ada di dalam bagian utama di dalam proposal ini. Dan yang bagian terakhir itu isinya adalah daftar pustaka dan lampiran. Nah,
lampirannya apa kok di proposal ada lampiran? Nah, mungkin kalau nanti penelitiannya adalah penelitian yang empirik atau yang mengkaji perilaku masyarakat tentang hukum, tentu kan harus dilampiri lembar observasinya seperti apa, daftar pertanyaan atau daftar wawancaranya itu apa, sehingga nanti akan mempermudah di dalam melakukan penelitian. Nah, ini di Fakultas Hukum ya. Nah, tapi mungkin nanti di Fakultas Hukum UNER, di Fakultas Hukum yang Undip atau UGM itu juga beda. Karena untuk sistematika ini adalah gaya selingkung dari masing-masing institusi begitu ya, untuk menentukan apa saja yang harus ada di dalam proposal penelitian hukum yang dibuat oleh mahasiswa untuk skripsi. Nah, sudah kita pahami panduan yang ada di institusi kita, di Fakultas Hukum UNS, yang harus kita lakukan sebelum kita membuat judul atau merumuskan judul. Kalau saya adalah tentukan masalahnya dulu. Masalah ini sudah kita tentukan ya, sudah kita buat di outline proposal penelitian sebelumnya, tetapi yang harus dikaji ulang adalah kita harus benar-benar memastikan bahwa itu adalah masalah. Kadang-kadang yang terjadi, mahasiswa membuat masalah, sesuatu yang itu bukan masalah tapi dibuat masalah. Ini yang nanti akan menyulitkan ketika melakukan penelitian. Lawang sudah ada jawabannya, tidak ada masalah pada topik tersebut atau pada permasalahan tersebut, tapi kok dicari-cari masalah di sana begitu ya. Jadi kalau bisa yang mau dikaji itu memang benar-benar masalah begitu. Masalah itu apa? Ya permasalahan yang belum ada jawabannya begitu ya, masih debatable di dalam masyarakat. Ada kesenjangan antara realitas dengan yang seharusnya. Itu masalah. Kalau dalam konteks hukum yang normatif misalnya, ada kesenjangan antara norma yang ideal dengan yang tertulis di dalam undang-undang. Sehingga kemudian menimbulkan interpretasi seperti munculnya pasal karet atau interpretasi yang berbeda dari penegak hukum atas pasal tersebut. Itu masalah begitu yang harus dipecahkan dan diberikan solusi oleh mahasiswa hukum. Jadi jangan mempermasalahkan sesuatu yang sebenarnya itu bukan masalah, tapi temukan masalah, identifikasi masalah yang itu memang belum ada jawabannya, sehingga itu masih memerlukan solusi hukum dari mahasiswa-mahasiswa yang tentu saja ini masih sangat fresh begitu ya pemikirannya, karena belum terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan yang lainnya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan lagi di dalam menentukan masalah adalah identifikasi kemampuan kalian. Kalau waktu yang ditentukan 1 semester, biar nggak bayar SPP lagi, ya tentu saja harus diperhatikan, oh kemampuan saya ini dari segi waktu dan dana kok nggak cukup ya uangnya ya untuk 1 semester selesai. Oh, berarti saya pilih yang permasalahan yang berkaitan dengan hukum normatif saja, yang misalnya melakukan kajian harmonisasi hukum atau identifikasi hukum, lain sebagainya, itu tidak membutuhkan banyak waktu dan banyak dana tentunya. Karena kalau penelitian adalah penelitian empirik begitu, maka nanti tentukan kalian harus melakukan observasi, melakukan wawancara dengan narasumber dan responden yang itu tentu saja adalah membutuhkan dana ya. Nah, kalau dananya itu mepet ya, pilihlah yang normatif saja. Tapi harus ingat, normatif itu juga tidak gampang untuk melakukan penelitian ini. Jadi harus kuat di konsep. Kalau kayaknya kok saya tidak kuat di konsep, ya pilihlah yang penelitian hukum empiris. Gitu. Nah, kemudian yang harus diperhatikan lagi di dalam menentukan permasalahan yang mau dikaji adalah kemungkinan data itu diperoleh. Ini sangat penting. Makanya persiapan menulis proposal yang kita sebut dengan kegiatan pra-penelitian itu sangat penting untuk dilakukan. Misalnya mau meneliti tentang hukum perbankan gitu ya. Nah, kadang-kadang ada data-data di bank itu yang tidak bisa keluar gitu. Sehingga harus ditentukan dulu. Data ini bisa diperoleh nanti. Kalau tidak diperoleh ya sudah, tidak jadi melakukan penelitian itu begitu. Atau yang berkaitan dengan rahasia negara yang
TNI atau lain sebagainya itu harus benar-benar dilihat dulu datanya nanti bisa keluar tidak begitu. Nah, kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya, itu nanti menjadi buah si malakama. Akhirnya tidak lulus dan jadi mahasiswa abadi begitu ya. Kalau tidak ya solusinya ganti judul, ganti pembimbing lagi. Nah, itu. Dan kesalahan yang mungkin sering terjadi di dalam praktek itu yang sudah saya sebutkan tadi itu bukan masalah tapi dipermasalahkan. Jadi identifikasi yang benar-benar masalah yang itu nanti untuk dikaji dan penting untuk dikaji begitu. Nah, sudah ngumpul data tapi tidak ada rencana. Makanya tadi membuat outline untuk proposal penelitian itu sangat penting sekali. Bagi saya untuk mahasiswa itu wajib dilakukan. Kecuali kalau jam terbang melakukan penelitian itu sudah sangat luar biasa. Misalnya profesor saya gitu ya sudah kerja sebagai dosen udah 25 tahun, 30 tahun, ya tentu saja kemampuan melakukan penelitiannya sudah luar biasa, nggak perlu outline, itu sudah langsung jalan gitu ya. Nah, selanjutnya adik-adik sudah ini nemu masalah ya, dan menentukan masalah yang mau dikaji, buatlah judul. Buatlah judul. Nah, kalau bisa judul itu singkat, jelas, menunjukkan dengan jelas masalah yang mau dikaji. Dan jangan lupa EYD ya, EYD harus tetap diperhatikan. Jadi kalau bisa jangan panjang-panjang, kadang-kadang sampai 30 kata begitu ya. Ya kalau bisa 10 sampai 15 kata. Nah, kalau harus panjang bagaimana, Bu? Buatlah menjadi subjudul, karena judul itu berbeda dengan subjudul. Jadi judulnya misalnya 10 kata, dan nanti selanjutnya dibuat anak judulnya atau subjudulnya. Nggak ada cucu judul. Nah, ada beberapa syarat untuk bisa dianggap sebagai sebuah judul yang baik, gitu ya. Satu, merefleksikan urgensi penelitian yang diteliti. Sehingga antara judul dengan rumusan masalah itu memang harus nyambung. Kalau tidak nyambung ya nggak boleh. Kemudian yang kedua, mengangkat persoalan yang aktual. Ini sudah kita tentukan di dalam pra-penulisan proposal penelitian tadi waktu pemilihan topik. Nah, kemudian juga terlihat variabel di dalam penelitiannya. Terlihat tujuan dengan jelas, nanti itu tujuannya apa itu bisa terefleksi di dalam judul. Termasuk lokasinya, kalau misalnya ini adalah penelitian yang non-doktrinal atau penelitian empiris gitu ya, karena mengkaji perilaku masyarakat tentang hukum. Yang itu tentu saja di masyarakat A beda dengan masyarakat B. Sehingga di dalam judul harus ditentukan juga. Kalau normatif nggak perlu. Dan teridentifikasi waktu dilakukan penelitiannya. Karena kadang-kadang untuk topik yang sama, di tahun 2005 itu berbeda dengan tahun 2009. Kenapa? Karena regulasinya beda. Sehingga penting, dulu sebelum ada regulasi, kenyataan hukumnya seperti ini. Setelah ada regulasi, kenyataan hukumnya seperti ini. Itu akan terlihat bedanya, begitu. Nah, nanti jadi panjang, Bu. Ya tadi solusinya, dibuat anak judul. Nah, setelah kita menentukan judulnya, tadi pada saat kita membuat outline penelitian kan sudah menentukan ya poin-poin yang ada di latar belakang. Nah, itu nanti dikembangkan lagi di dalam proposal penelitiannya. Jadi kalau bisa begitu ya, diperkuat argumentasi yang digunakan begitu ya oleh si peneliti berkaitan dengan permasalahan tersebut. Caranya bagaimana? Ya, kita sebagai orang hukum harus tentukan isu hukumnya apa. Ada fakta begitu, ada peristiwa hukum, ada norma hukumnya seperti ini. Kok ada permasalahan antara fakta dengan regulasinya atau dengan normanya begitu. Itu kan harus disajikan begitu ya. Sehingga kemudian disajikan juga di dalam latar belakang penelitian-penelitian terdahulu itu kajiannya sudah sampai mana. Sehingga di dalam latar belakang itu juga nanti akan terlihat kebaruan yang mau kita tawarkan di dalam penelitian kita itu apa. Dan jangan lupa terakhir, di paragraf terakhir, untuk menekankan bahwa masalah ini penting dan nanti kita mau kaji apa di dalam penelitian ini, cantumkan thesis statement-nya. Thesis statement itu istilahnya adalah kontrak kita dengan pembaca
kontrak kita dengan diri kita sendiri, begitu. Komitmen kita dengan apa yang sudah kita buat. Biasanya rumusannya maka berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji difokuskan pada ini, begitu ya, dengan teori ini, begitu. Nah, itu biasa yang paling umum. Tapi nanti kalian bisa pelajari sendiri bagaimana cara membuat thesis statement dari membaca penelitian-penelitian atau proposal-proposal penelitian yang sudah dibuat oleh kawan-kawan ataupun oleh dosen, begitu ya. Dan yang ketiga, begitu, rumusan masalah ya, yang ketiga yang kita bahas. Jadi rumusan masalah itu sebenarnya juga menjadi batasan kita di dalam melakukan penelitian nanti. Wujudnya atau bentuknya biasanya yang paling umum adalah pertanyaan ya, bentuknya pertanyaan. Misalnya bagaimanakah legalitas intervensi kemanusiaan di dalam hukum internasional, atau pertanyaan lagi yang lebih menukik, mengapa intervensi kemanusiaan itu penting dilakukan dalam masyarakat internasional, apa relevansinya bagi masyarakat internasional. Jadi wujudnya biasanya adalah pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan, boleh nggak kalau bentuknya itu narasi? Boleh, tapi yang paling lazim itu adalah pertanyaan. Karena kalau bentuknya pertanyaan itu akan lebih rinci dan nanti akan menjadi batasan kita. Dan tentu saja nanti akan terlihat pertanyaan ini itu bentuknya deskriptif, evaluatif, atau apa gitu. Karena kan bentuk pertanyaan itu nanti akan mencerminkan analisis yang akan kita lakukan. Biasanya kalau pertanyaannya adalah bagaimanakah, berarti itu nanti di bagian isi di hasil penelitian itu nanti bentuknya banyak deskripsi ya. Tapi kalau pertanyaannya adalah mengapa, nah ini kan pertanyaan yang sifatnya lebih evaluatif dan analisis ya. Jadi nanti lebih banyak evaluasi dan analisis begitu. Itu yang berkaitan dengan rumusan masalah. Nah, ini juga harus dipelajari lebih mendalam lagi. Karena kalau kita bicara tentang penelitian tapi tidak pernah praktek, nah itu ya tidak jadi. Jadi harus tetap dipraktekkan setiap saat gitu. Nah, itu adik-adik berkaitan dengan perumusan judul, latar belakang masalah, dan rumusan masalah. Kita lanjutkan di seri kuliah selanjutnya untuk membahas tujuan penelitian, manfaat penelitian berikut tinjauan pustaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.